Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggraini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners Unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang, berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin, tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit atau seperti apa rekan ini? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribuners. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Diperkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribuners. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribuners. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada diindikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu, rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, tidak menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribuners. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribuners. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggraini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan ini? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari panggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP, kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi di Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan
mengenai bagaimana atau seperti apa sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan. Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Diperkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan kota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin, tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau pasalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Iya, baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada diindikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP, kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin, tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan ini? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya, Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya, Tribuners beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Iya, baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit, Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif, Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP, kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggraini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan ini? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Ini rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Iya, baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada diindikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi di Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggraini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan ini? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribuners. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari panggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Diperkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi di Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggraini. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedek Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah karena mencari panggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP, kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi di Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inavis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang, berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin, tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu, rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Nining Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya korban pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP, kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Rekan ini. Ya, baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya,
Lantas, usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu, rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas, bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya, rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Dan perkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, tidak menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa
sosok operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya, baik ya. Jadi perlu diketahui Susan bahwasannya Pak Mukramin ini sebelum pindah di SD 12 Pinrang ini, beliau menjadi operator di SD 250 Pinrang. Nah, di situ beliau cukup lama bekerja sebagai operator di SD 250 Pinrang ini. Namun karena SD ini baru-baru saja dilebur, sehingga Pak Mukramin ini meminta ke Kepala SD 12 Pinrang untuk mempekerjakannya sebagai operator. Nah, kemudian Kepala sekolah menerima Pak Mukramin dan kira-kira belum cukup setahun Pak Mukramin kerja menjadi operator di SD 12 Pinrang. Jadi kenapa Pak Mukramin ini diterima di SD 12 Pinrang ini? Karena memang Pak Mukramin ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, kemudian setiap kali ditugaskan atau diberikan tugas kepada kepala sekolah selalu dikerjakan dengan baik. Nah, sementara itu sahabatnya, salah satu PNS di Kabupaten Pinrang juga mengatakan bahwasannya Pak Mukramin ini adalah pribadi yang baik, ya, punya kepribadian yang baik dan orangnya juga humoris. Seperti itu, rekan Susan. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini atas laporan dan juga tentunya liputan lengkapnya mengenai kejadian yang terjadi di Kabupaten Pinrang ini sendiri, yang dimana operator SD di Pinrang ditemukan meninggal di dalam kamar. Terima kasih banyak rekan Dedeng Anggraini, dan juga tentunya untuk Anda seluruh para Tribuners dimanapun Anda berada, sebagai informasi lengkap, tentunya kami telah menyiapkan cuplikan video yang merupakan keterangan dari Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang, Bapak Kompol Saharudin, mengenai komentarnya atas kejadian ini. Dapat saya jelaskan bahwa saudara Mukrimin ini adalah sebagai operator di salah satu sekolah SD yang ada di Pinrang. Namun karena kurang lebih diperkirakan 2 hari tidak terlihat, ada keluarganya yang sempat masuk ke dalam rumah. Karena mencari memanggil orang untuk menemani, dan pintu digobrak, ternyata yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia. Demikian. Diperkirakan sudah berapa hari itu? Karena sempat bertemu dengan keluarganya 2 hari yang lalu, jadi perkiraan sekitar 2 hari. Dan ini apakah sebelumnya pria ini ada penyakitnya atau seperti apa, Dan? Kami sampai tanya ke keluarganya, selama ini sehat-sehat saja. Namun kalau dilihat daripada ini kemungkinan ada indikasi jantung, sehingga dan yang bersangkutan hidup sendiri, jadi menemani mungkin dalam hal ini, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian. Ada indikasi percobaan pembunuhan? Kami lihat di TKP. Kami olah tadi TKP dengan anggota identifikasi dari Polres, itu tidak ada hal-hal atau patut diduga ada indikasi kekerasan atau ada unsur-unsur terkait dengan kematian yang bersangkutan. Demikian. Untuk penanganan lebih lanjutnya, apakah keluarga menerima atau? Keluarga sudah membuat suatu pernyataan bahwa menerima dengan adanya kematian saudaranya, dan saat ini segera dibawa ke rumah sakit, akan dilakukan suatu pembersihan segera dari permintaan keluarga untuk segera dikuburkan. Demikian. Terima kasih, Dan. Ya, demikianlah laporan dan juga liputan lengkap dari kami, para Tribuners, mengenai operator sekolah di Pinrang yang ditemukan tewas. Dan juga tentunya jangan lupa untuk menyaksikan berita dan informasi terbaru dari Tribun Timur hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk Anda, para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini, saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 12 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terbaru dan terupdate untuk Anda semua, khususnya bagi masyarakat di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Satu informasi terbaru datang dari seorang operator SD di Pinrang yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Yang dimana dikutip dari tribuntimur.com, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamarnya. Dan juga tentunya informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami, rekan Nining Anggreni. Untuk itu saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Nining. Rekan Susan. Ya, lantas dapatkah diceritakan terkait dengan kronologi seorang operator SD di Pinrang ini yang kemudian ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya? Rekan Nining, silakan. Iya, baik. Jadi Tribuners unit Inafis Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan mayat di sebuah rumah di Jalan Abdullah, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Senin malam kemarin. Kemudian olah TKP ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Kompol Saharudin, Tribuners. Nah, untuk kronologinya jadi diketahui korban bernama Mukramin yang merupakan operator sekolah di SD 12 Pinrang. Berusia 46 tahun ya, Tribuners. Nah, pada saat ditemukan itu ditemukan langsung pertama kali oleh kerabat atau keluarga Mukramin yang sebenarnya keluarga ini curiga pasalnya Mukramin selama 2 hari ini tidak ada kabar. Nah, sehingga pada saat itu keluarga ini datang ke rumah Mukramin. Tapi pada saat sampai di depan pintu itu mencium bau yang tidak sedap atau tidak enak ya, Tribuners. Kemudian kerabat keluarga ini pulang memanggil orang atau tetangga di sana untuk menemaninya masuk. Nah, pada saat itu pintu juga sempat didobrak ya sebelum masuk ke rumah Mukramin, dan pada saat sudah sampai di dalam kamar itu sudah ditemukan Mukramin dalam keadaan meninggal dunia. Seperti itu kronologinya, Susan. Ya, terima kasih banyak rekan Nining. Lantas selanjutnya mengenai perkara ini, siapa yang menjadi saksi atau mungkin yang pertama kali menemukan operator SD tersebut tergeletak? Iya, baik. Jadi yang pertama kali menemukan operator SD ini yakni keluarganya sendiri, karena memang selama 2 hari ini sudah tidak ada kabar ya almarhum Mukramin ini, sehingga mulai curiga. Jadi datang ke rumah Mukramin untuk menanyakan kabar, tapi pada saat sampai di rumah tersebut yang didapat itu ada bau menyengat. Nah, sehingga pada saat didobrak pintunya itu ditemukan Pak Mukramin sudah meninggal di dalam kamarnya dalam posisi sudah terbaring di dalam kamar atau di kasurnya. Seperti itu, Susan. Ya, lantas apakah memang operator SD tersebut meninggal karena sakit, memiliki riwayat penyakit, atau seperti apa rekan Nining? Ya, baik. Jadi menurut Kompol Saharudin atau Kapolsek Watang Sawito Polres Pinrang ini, jadi menurut beberapa keluarga atau penuturan dari keluarga Mukramin, kalau asalnya Mukramin ini diduga menderita penyakit jantung. Nah, sehingga pada saat meninggal itu diduga Mukramin serangan jantung, Tribuners. Dan diketahui juga bahwasannya Mukramin hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, tidak ada keluarga yang menemani. Seperti itu, Susan. Ya, lantas mengenai kejadian ini sendiri, diperkirakan korban sendiri itu sudah meninggal selama berapa hari? Nining, rekan ini. Ya, jadi ya baik. Jadi memang terakhir ada yang sempat berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini. Terakhir itu komunikasi pada Sabtu. Kemudian di situ Sabtu sorenya itu sudah tidak ada kabar, sehingga diperkirakan Pak Mukramin ini meninggal sudah 2 hari yang lalu sebelum ditemukan. Ya.
Lantas usai dilakukan evakuasi sendiri terhadap jenazah, apakah memang korban langsung dikebumikan, langsung dikuburkan seperti itu rekan Nining? Ya, baik. Jadi proses evakuasi pada Senin malam kemarin dilakukan langsung oleh Kapolsek Watang Sawito, Polres Pindrang, ini Kompol Saharudin, dibantu dengan BPBD Sidrap, beberapa personil BPBD Sidrap yang membantu mengevakuasi mayat Mukramin ini. Kemudian mayat tersebut atau jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Lasindram Pindrang ya Tribuners, dan langsung dari pihak keluarga meminta agar setelah dilakukan pembersihan jenazah itu langsung dikuburkan. Jadi jenazah Mukramin ini dikuburkan sekitar pukul 1.00 dini hari. Ya. Lantas bagaimana tanggapan dari keluarga sendiri terkait dengan kematian korban? Apakah dinilai kematian tersebut dapat dinyatakan wajar atau seperti apa bentuk indikasinya? Silakan rekan ini. Iya, baik. Jadi memang Kapolsek Sawito, Polres Pindrang, Kompol Saharudin, tidak pada saat olah TKP itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jadi memang diduga korban ini meninggal secara wajar. Kemudian dari pihak keluarga juga mengakui kalau misalnya memang korban memiliki penyakit ya Tribuners, beberapa kali juga mengaku kalau mengeluh kalau dadanya sakit. Nah, kemungkinan juga Mukramin meninggal karena diduga serangan jantung. Nah, kemudian keluarga menganggap kematian Mukramin ini hal yang wajar. Oke, lantas mengenai dengan sepeninggalan dari korban sendiri, siapakah anggota keluarga atau mungkin rekan yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum akhirnya kehilangan nyawanya rekan ini? Ya baik. Jadi memang saat saya konfirmasi ke Kepala SD 12 Pindrang yang dimana Pak Mukramin ini menjadi operator di sekolah tersebut. Jadi Kepala SD 12 Pindrang ini mengatakan bahwasannya dia terakhir berkomunikasi dengan Pak Mukramin ini pada Sabtu pagi hari. Jadi Kepala SD 12 Pindrang yang bernama Tangge ini mengatakan kalau dia menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah untuk mengerjakan dapodik sekolah. Nah, akhirnya Pak Mukramin datang pada saat Sabtu pagi. Nah, pada saat itu Mukramin ini mengatakan ke kepala sekolah bahwasannya dadanya dia mengeluh dadanya sakit Tribunars. Nah, dari situ Pak Kepala Sekolah juga mengatakan untuk istirahat sebentar dulu dan menyuruh Pak Mukramin untuk makan atau sarapan. Nah, setelah pukul 12.00 WITA itu Pak Mukramin diketahui pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu Kepala Sekolah SD 12 Pindrang ini kemudian masih menghubungi Pak Mukramin itu pada Sabtu sorenya. Jadi Kepala Sekolah ini menyuruh Pak Mukramin untuk datang ke sekolah lagi dikarenakan pada saat itu ada kegiatan sekolah dan ada banyak makanan sehingga Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Mukramin untuk datang makan malam di sekolah tersebut. Tapi pada saat itu Pak Mukramin, HP Pak Mukramin ini sudah tidak aktif Tribunars. Nah, sejak saat itu kemudian hari Minggu juga sudah tidak aktif nomor HP Pak Mukramin. Nah, pada saat Senin sebelum upacara, Kepala Sekolah sempat menghubungi Pak Mukramin lagi, namun nomor HP-nya sudah tidak aktif. Nah, setelah upacara itu Pak Kepala Sekolah kembali menghubungi Pak Mukramin lagi, namun tetap sama nomor HP Pak Mukramin ini masih tidak aktif. Nah, dari situ mulai curiga ya, bahwasannya Pak Mukramin tidak seperti biasanya. Pasalnya kalau misalnya Pak Mukramin ingin izin atau tidak mau ke sekolah, dia mengabari kepala sekolahnya untuk tidak bisa hadir. Namun kali ini Pak Mukramin tidak memberi kabar kepada kepala sekolah. Seperti itu, rekan Susan. Ya, lantas atas kejadian ini sendiri, adakah komentar atau mungkin tanggapan dari keluarga, sahabat serta rekan mengenai bagaimana atau seperti apa sosok
operator SD ini, Pak Mukramin ini sendiri di mata keluarga, kerabat, dan sahabat dalam kesehariannya, rekan? Iya,